Bagaimana menghadapi penyebaran pemikiran Wahabi yang tersebar luas sejak 40 tahun? Sehingga menjadi suatu hal yang umum di tengah umat Islam? Kenapa pemerintah membiarkannya tersebar? Jawaban Maulana Syekh Yusri Rushdi Al-Hasani. Nak, bukan 40 tahun, tapi 150 tahun. Mereka menyebarkan dengan berbagai usaha. Mencetak buku-buku, membagikan kaset-kaset gratis di depan masjid demi menyebarkan mazhab mereka. Mereka muncul ke permukaan memang 40 tahun, tapi tersebar jauh sebelum itu. Pemerintah membiarkan saja selama tidak mempengaruhi keamanan negara. Karena pemerintah bukanlah fuqaha dalam agama. Al-Azhar yang mempunyai kewajiban mengurus. Menjawab dengan kitab-kitab, tidak melalui mimbar-mimbar seperti yang aku lakukan. Dan masyarakat tidak membaca. Ini masalahnya. Jadi Al-Azhar dari dulu sudah menjawab tapi dengan tulisan. Tapi tidak dibaca. Dan alhamdulillah, aku tidak punya karya tulis, semua pengajianku direkam. Dan alhamdulillah, Allah mempergunakanku untuk membuka kesalahan mazhab mereka. Kenapa? Karena mazhab mereka, 1. Mempengaruhi akidah umat Islam. 2. Mempengaruhi hubunganmu dengan Allah, nabimu, kaum umat Islam. 3. Mazhab ini bukanlah ringan, tapi sangat rusak. Berbahaya. Jadi kamu wahai Sayyidi, untuk melakukan ini adalah, hal pertama yang kamu lakukan adalah belajar. Menghapus dari dirimu semua kerancuan. Mengajarkannya pada umat dan itu mestinya kamu punya suara yang didengar orang. Jika kamu hanya seorang yang dianggap biasa, maka ketika kamu mengatakan sesuatu, maka kamu dianggap hanyalah seseorang yang mengatakan sesuatu yang sesukamu atau hanya pendapat pribadi, bukan masalah agama. Jadi jika kamu merupakan seorang ahli ilmu dan punya suara yang didengar, maka kamu berkewajiban menghadapi mazhab ini. Yang tertulis, lawan dengan tulisan. Yang didengar, lawan dengan yang didengar. Yang dilihat, lawan dengan yang dilihat. Maksudnya apa? Jadi jika mereka punya acara yang dilihat, maka kamu membuat acara tandingan dengan media yang dilihat juga. Seperti yang dilakukan Maulana Dr. Ali Jumah. Beliau banyak membuat acara yang membongkar kesalahan mazhab ini. Alhamdulillah. Syekh Yusri sendiri melakukan hal ini sejak lama, dari tahun 1985, aku menghadapi mazhab ini dan memperingatkan orang-orang. Dan alhamdulillah, aku juga punya banyak rekaman suara. Allah mempergunakan banyak murid yang merekam pengajian. Tanpa aku memperkerjakan mereka ataupun aku menggaji mereka. Subhanallah. Sampai suatu hari ketika aku hadir suatu muktamar di Maroko, seorang Aljazair menanyai aku. Bagaimana kamu menyebarkan semua ini? Apakah kamu punya yayasan? Aku jawab, tidak ada yayasan apapun, mereka hanya sejumlah pelajar yang merekam dengan HP. Dan merekalah yang menyebarkannya. Dan Allah yang memudahkan urusan semuanya. Inilah perbuatan Allah. Jadi kewajiban pertamamu adalah mengobati kotoran-kotoran Wahabi yang ada pada dirimu dengan belajar. Kemudian kamu dalam keluarga bersama istri dan anak-anakmu. Kamu punya suara yang didengar, jadi kamu bisa berdiskusi dengan mereka dan mengajak mereka. Ini adalah sesuai dengan tahapan sebagai manusia biasa. Setiap orang bertindak sesuai dengan lingkungan hidupnya. Kemudian diperluas. Sementara kalau kamu tidak tahu, berikan saja alamat Masjid Al-Ashraf. Kita punya imunisasi yang sangat kuat anti-Wahabiyah. Lebih kuat dari imunisasi corona yang sekarang dibicarakan. Dan kalau mereka jauh, beritahukan pada mereka link pengajian-pengajian kami dan Dr. Ali Jumah. Juga berbagai acara yang dibuat Dr. Ali Jumah yang melawan pemahaman radikal. Semoga Allah memberi hidayah. Dan pemikiran yang aneh ini tidak masuk pada seorang manusia pun. Kecuali orang itu tidak punya cinta yang sempurna pada Sayyiduna Nabi. Kalau cintamu sempurna dan dalam, maka mazhab ini tidak akan sampai ke hatimu, demi Allah. Allah memuliakanku. Padahal aku bukanlah orang alim dan sekolah di sekolah biasa di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Aku asalnya bukan Azhari. Aku masuk Al-Azhar di usia tua, setelah dapat doktoral bidang bedah, berumur 35 tahun. Tapi aku dididik dalam rumah yang mencintai Nabi. Sepanjang hidup, ayahku kalau ke Kairo mestilah memuliai kegiatannya dengan ziarah Sayyiduna Al-Husain. Seakan mengambil izin. Itulah kebiasaan beliau. Beliau biasa mengajak kami, sehingga kami dididik untuk mencintai Ahlul Bait, ziarah Ahlul Bait dan Sayyidah Zainab.
Dari kecil, kami dididik bahwa Sayyiduna Nabi itu disebutkan banyak sekali sepanjang hari. Kalau ada kamu mengatakan kalimat indah, maka dikomentari. Penjagaan Nabi menjagamu. Kalau nenek yang menyuapi, maka nenek berkata, tangan Sayyiduna Nabi sebelum tanganku. Kalau ada melihat pemandangan-pemandangan yang indah, maka disebutkan, ya jamalan Nabi. Alangkah indahnya Rasulullah. Jadi sepanjang hari, Sayyiduna Nabi itu berada bersama di rumah. Kalau ada tamu yang dirindukan datang, maka akan disebutkan. Sayyiduna Nabi menziarahi kita, menunjukkan bahwa kami bahagia sebagaimana bahagia diziarahi Nabi. Kalau ada seseorang yang membuat bahagia, maka dikomentari, ya Rob, semoga kamu menziarahi Nabi. Jadi sepanjang hidup, kami dididik dalam lingkungan seperti ini. Maka kecintaan itu begitu mendalam. Sehingga kami mengetahui bahwa agama adalah Sayyiduna Nabi. Islam adalah Nabi, Al-Quran adalah Nabi. Nabi adalah segalanya. Nah ketika kuliah, aku kaget ketika melihat bahwa Nabi tidak lagi segalanya. Mereka punya Imam Asy-Syahid, Al-Banna. Mereka punya Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Nama-nama yang tidak pernah kami dengar di rumah. Di kuliah, ada orang-orang berjanggut, salat sepanjang hari tanpa menyebutkan Sayyiduna Nabi sedikit pun. Mereka hanya menyebutkan nama-nama aneh. Maka aku pun merasa-rasa tidak nyaman di hati, tapi tidak tahu sebab atau dalilnya. Ketika orang-orang itu menguasai mikrofon mengajak orang-orang ke mazhab mereka. Allah memuliakanku dengan menunjukkan para ulama sehingga bisa belajar dan menjawab mazhab ini. Jadi jika kamu mendidik anakmu dengan kecintaan yang dalam pada Sayyiduna Nabi, maka kamu telah memberinya imunisasi anti pemahaman Wahabi. Jadi yang paling penting, perdalam kecintaanmu pada Sayyiduna Nabi. Perdalam pengetahuanmu dengan Sayyiduna Nabi. Perdalam semua ini pada anak-anakmu dan orang-orang sekitarmu. Kalau itu terjadi, maka meskipun mendengar 100 Ibnu Baz ataupun 100 Ibnu Utsaimin maka tidak akan terpengaruh.